Selamat pagi para taruna dimanapun kamu berada. Pada pagi yang berbahagia hari ini, saya akan menyampaikan tentang materi pembelajaran kepemimpinan. Pada beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas tentang pengertian, kemudian gaya kepemimpinan, dan kali ini kita akan bahas tentang sifat-sifat pemimpin. Sifat-sifat pemimpin itu yang pertama adalah harus memiliki visi ataupun pandangan jauh ke depan yang menjadi cita-cita organisasi yang harus dicapai. Pemimpin kemudian menerjemahkan visinya menjadi misi dan rencana kerja, serta mengkomunikasikannya kepada pengikut untuk dapat bersama-sama pengikut dalam menetapkan visi ataupun tujuan organisasi. Jadi pemimpin harus menetapkan tujuan yang realistis ataupun dapat dicapai dan membuat target pencapaian secara bertahap. Yang kedua, sifat pemimpin adalah harus memiliki spirit ataupun semangat. Pemimpin harus memiliki semangat, daya dorong ataupun energi yang besar ditularkan kepada para pengikut ataupun anggota organisasi untuk dapat mewujudkan visinya. Ya, kita lihat di sini. Yang pertama, dia harus memiliki suatu integritas. Integritas adalah sikap jujur, konsisten, komitmen, berani, dan dapat dipercaya. Jadi integritas tinggi muncul dari kesadaran diri yang bersumber dari suara hati. Integritas adalah penyatuan diri seseorang dengan apa yang diyakininya baik untuk dilakukan secara menyeluruh. Kejujuran, konsistensi, dan komitmen dalam pencapaian tujuan organisasi akan menuai tingkat kepercayaan yang tinggi dari anggota organisasi. Nah, para anggota kelompok akan termotivasi untuk bersama-sama mewujudkan tujuan organisasi. Dengan demikian, tujuan organisasi dapat dipastikan akan terwujud sesuai dengan rencana pencapaiannya. Terus yang kedua, memiliki kemampuan berkomunikasi. Dalam mewujudkan visi dan cita-cita organisasi, seorang pemimpin dibantu oleh anggota tim atau kelompok organisasi. Komunikasi yang baik, jelas, dan efektif akan memudahkan anggota kelompok dalam memahami tugas-tugasnya dalam pencapaian sebuah cita-cita. Selanjutnya, komunikasi terdiri dari dua komponen, yaitu menyampaikan dan mendengar. Mendengar adalah sarana komunikasi yang penting. Dengan mendengar, pemimpin bersedia mengerti keadaan orang lain sebelum dimengerti. Nah, pemimpin yang mendengar lebih mudah menangkap aspirasi pengikutnya untuk memperoleh umpan baik dan akan lebih menghargai ide-ide mereka. Selanjutnya, apalagi sifat-sifat pemimpin itu, yaitu bersikap objektif. Pemimpin dituntut untuk mengambil keputusan berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan emosi. Jadi pemimpin harus bersikap netral, tidak pilih kasih dan memihak. Jadi pemimpin juga harus mengayomi anak buah, memantau dan menilai hasil kerja anak buah menggunakan alat ukur sama yang telah disepakati. Berikutnya, seorang pemimpin itu harus mempunyai sifat yang kreatif. Pemimpin harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang berbagai hal. Dengan demikian, pemimpin dapat memberikan alternatif pemecahan masalah secara lebih kreatif. Pemimpin juga harus lebih kreatif dalam berpikir, berstrategi, terutama dalam mencari cara-cara baru untuk mempercepat dan mempermudah pencapaian tujuan. Seorang pemimpin juga harus mampu menyusun skala prioritas. Ya. Dalam pencapaian tujuan, banyak hal yang harus dilakukan. Kadang-kadang tidak semua hal dapat dilakukan pada waktu yang sama, karena banyaknya keterbatasan. Nah, dalam situasi seperti itu, pemimpin harus bisa menganalisa berdasarkan tingkat kepentingan dan resikonya sebelum menetapkan urutan prioritas yang paling tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian sifat pemimpin itu harus mampu menjadi pembimbing. Ya, anggota organisasi yang terdiri dari banyak orang dengan kompetensi yang berbeda-beda dan karakter yang berbeda pula. Pemimpin berperan untuk mengarahkan anak buahnya sesuai dengan kompetensi masing-masing dan membimbing mereka supaya potensi yang dimiliki anak buahnya dapat muncul dan bermanfaat. Nah, dengan cara ini pemimpin juga membantu anak buahnya memikirkan sendiri alternatif pemecahan masalah
yang pada akhirnya mereka dapat termotivasi untuk mengembangkan cara-cara berpikir baru. Pada berikut ini saya akan sampaikan sedikit video pembelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya dari video tersebut. Selamat menyaksikan. Teamwork can make a dream work ya. Kita lihat di sini ada suatu video pembelajaran ya.
Demikian video singkat yang saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga video pembelajaran tersebut dapat kita ambil hikmahnya tentang sifat-sifat daripada pemimpin, bagaimana dia bisa mengorganisir bawahannya untuk mencapai suatu visi dan misi yang diinginkannya, ya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa buat kesimpulannya tentang video tersebut, dan kita akan sampaikan di kelas, dan kita akan bahas nanti di kelas lebih jauh, ya. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.